Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Apriayani. Di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah bioteknologi DNA sequencing dan restriction fragment like polymorphism atau RFLP. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu DNA sequencing. Meliputi teori, prinsip kerja, dan aplikasi atau manfaatnya. Yang pertama ada teori DNA sequencing. Menurut Milos, DNA sequencing adalah operasi untuk menentukan rangkaian asam nukleat atau pengaturan nukleotida dari suatu DNA. Dalam hal ini ada adenin, guanin, sitosin, dan juga timin. Metode sequencing ini telah mempercepat dan pada penelitian atau penemuan dalam bidang biologi dan medis. Kemudian untuk metode pengurutan DNA ini digunakan untuk memeriksa secara tepat hasil penyisipan gen yang telah terseleksi pada plasmid yang akan membentuk DNA rekombinan yang kemudian diurutkan pasangan basa-basanya apakah dia identik dengan penanda atau gen markernya yang terpapar dari hasil elektroporesis. Yang kedua ada prinsip kerja DNA sequencing. Yang pertama sebenarnya ada dua macam metode yang digunakan. Yang pertama ada metode degradasi kimia yang dikenal dengan metode Maxam Gilbert sesuai dengan nama penemunya, yaitu Maxam dan Gilbert. Terdapat beberapa prosedur. Yang pertama ada produksi fragmen. Di dalam produksi fragmen ini sejumlah DNA kemudian dimurnikan diperoleh dari permurnian plasmid. Sebenarnya harus dimurnikan agar hasilnya tidak terkena kontaminasi. Yang kedua ada pelabelan ujung fragmen. Pelabelan ini tergantung pada ujung yang dihasilkan oleh pemotong, maka sistem pelabelannya yang berbeda dapat dipergunakan. Yang ketiga ada pemisahan DNA yang telah dilabeli. DNA yang telah dilabeli itu dilakukan pemisahan tergantung pada jenis enzim retriksi yang digunakan untuk menghasilkan fragmen yang akan diurutkan. Yang ketiga ada reaksi pemotongan kimia. Reaksi ini mengandalkan bahan kimia seperti asam, alkali, dimetil sulfat, dan juga hidrasin. Yang kedua ada metode terminasi rantai atau Sanger. Ditemukan oleh penemunya, yaitu Sanger. Metode ini lebih sering digunakan dan lebih populer karena lebih mudah, praktis, dan juga efisien. Metode ini digunakan dimulai dengan reaksi PCR untuk memperbanyak metode fragmen DNA. Yang ketiga ada metode Next Generation Sequencing atau NGS. Metode ini merupakan generasi kedua teknologi sequencing setelah generasi Sanger. Di mana teknologi ini bekerja membaca template DNA secara acak sepanjang genom dengan membuat potongan-potongan pendek DNA genom. Kemudian menggabungkannya dengan adapter atau potongan DNA yang didesain secara khusus. Yang ketiga, yang selanjutnya ada aplikasi atau manfaat DNA sequencing. Yang pertama di bidang kesehatan atau kedokteran itu untuk identifikasi gen yang terkait dengan faktor keturunan atau penyakit. Kemudian menentukan bakteri tertentu untuk perawatan antibiotik yang tepat. Yang kedua ada di bidang forensik. Ini dapat digunakan bersamaan dengan DNA profiling. Misalnya untuk mengidentifikasi garis ayah, juga pola yang dilihat dari sidik jari, air liur, rambut, darah, dan sebagainya. Yang terakhir juga bisa untuk mengidentifikasi atau menyelidiki pelaku kriminal, di mana barang bukti misalnya ditemukan di tempat kejadian pelaku. Yang kemudian ada pertanian. Di bidang pertanian ini memanfaatkan dalam pengendalian hama atau tanaman. Kemudian yang terakhir ada bidang taksonomi. Marker molekular seperti DNA, RNA, dan sequencing asam nukleat ini sebagai karakter yang tidak mudah berubah dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup.
Yang selanjutnya kita akan membahas restriction fragment like polymorphism atau RFLP. Apa itu RLFP? RFLP merupakan teknik yang digunakan untuk merestriksi untaian DNA dengan bantuan enzim restriksi sehingga memungkinkan hasil yang lebih spesifik. Apa kelebihan dan kekurangan RFLP? Kelebihan metode RFLP ialah kemampuannya yang akurat dalam mendeteksi variasi di tingkat sekuens DNA. Sedangkan untuk kelemahannya, metode RFLP ini membutuhkan DNA yang relatif banyak untuk atau demi keberhasilannya. Tetapi metode RFLP ini tidak digunakan lagi karena membutuhkan sampel DNA yang sangat banyak dan biasanya sampel akan terdegradasi oleh faktor lingkungan sehingga tidak dapat digunakan. Kemudian ada prinsip kerja RFLP. Yang pertama ada isolasi DNA. Isolasi DNA di sini yang pertama memecahkan dinding dan membran inti, pemisahan DNA dari komponen lain, kemudian ada pengeluaran DNA atau ekstraksi atau lisis dengan homogenasi dan penambahan buffer agar DNA tidak rusak. Kemudian DNA diinkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius, juga digunakan senyawa fenol, kloroform, dan isoamil alkohol. Yang kedua ada pemotongan dengan enzim restriksi atau digesti restriksi. Di sini hasil dipotong dengan enzim restriksi yang dipilih dengan hati-hati. Kemudian fragmennya dielektropolisis pada gel agarosa. Yang ketiga ada transfer DNA. Transfer DNA ini diawali dengan dari DNA dari gel agarosa ini ke nilon berpori atau membran nitoselulosa. Proses transfer ini disebut dengan Southern blotting. Ini mengacu pada nama penemunya yaitu E.M. Southern. Gel kemudian didenaturasi dengan larutan dasar dan diletakkan di atas nampan. Di atas gel elektropolisis ini diletakkan nilon berpori, kemudian diberi pemberat di bagian atasnya. Yang keempat ada hibridasi dan visualisasi. Selanjutnya dihibridasi dengan fragmen yang diinginkan dapat dideteksi setelah pemaparan membran yang telah mengalami hibridasi film. Yang berikutnya ada manfaat RFLP, yaitu mendeteksi diversitas genetik, hubungan keakraban, sejarah domestikasi, asal dan evolusi suatu spesies, genetik drift dan spesies liar, serta rekonstruksi perpustakaan DNA. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.